Tradisi alkimia Islam. Idris Shah menjelaskan bahwa sebagian besar tradisi alkimia masuk ke barat melalui sumber-sumber Arab, dan apa yang disebut lempengan zamrud dari Hermes, bentuknya yang asli ditemukan di Arab. Lebih dari itu, perlu dicatat pula bahwa sufi klasik yang pertama adalah Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai sang sufi, ahli kimia, dan okultis. Di Amerika Latin terkenal dengan Geber yang hidup 3 abad sebelum Al-Ghazali. Karya agung itu yang merupakan ungkapan terjemahan sufi dari doktrin tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Apa yang di atas dengan apa yang di bawah juga terdapat dalam tradisi sufi dan diperkaya oleh Al-Ghazali. Apabila sufisme ternyata bukan ciptaan yang terkait pada suatu waktu tertentu, kata Idris Shah, maka tak ayal lagi bahwa gagasan yang mirip mesti terdapat dalam tradisi-tradisi kebatinan asli lainnya. Ia mengemukakan bahwa dalam upaya mengembangkan ke arah fakultas-fakultas lebih tinggi, kebanggaan diri harus dikenali dan dikalahkan. Bentuk-bentuk ini adalah bagian lain dari latihan dan studi sufi. Ia memberi petunjuk bahwa kesadaran harus dialihkan lebih baik daripada dikalahkan. Itu sebenarnya digunakan dalam ungkapan khusus alkimia oleh para sufi abad pertengahan yang bertanggung jawab atas sebagian besar kekacauan pikiran di kalangan peneliti-peneliti terakhir ini. Perihal apa sebenarnya alkimia yang dimaksudkan, sebagian menyatakan bahwa itu adalah sebuah bentuk samaran dari sebuah penyelidikan spiritual. Sebagian lagi menjawab bahwa laboratorium-laboratorium para ahli alkimia telah diuji dan menunjukkan semua indikasi penggunaannya untuk eksperimen-eksperimen nyata. Karya-karya besar dari para ahli kimia spiritual telah digambarkan sebagai uraian kimiawi. Al-Ghazali berkata, emas alkimia lebih baik dari emas, tetapi ahli-ahli kimia yang sebenarnya sangat jarang. Karena itu merekalah sufi-sufi yang sebenarnya. Tetapi orang yang punya sedikit pengetahuan kesufian tidak lebih baik dari seorang yang terpelajar. Kimia Us-Sa'adah. Nama lengkapnya adalah Abdullah Jabir bin Hayyan Al-Kufi Al-Sufi, dan dari sumber lain menyebutkan sebagai Abu Musa dan bukan Abdullah. Jabir bin Hayyan merupakan seorang yang dianggap paling pantas sebagai wakil utama alkemi Arab pada masa-masa awal perkembangannya. Jabir bin Hayyan lahir sekitar 100 Hijrah atau 721 Masehi di Kursan dan meninggal pada tahun 815 Masehi. Penemuan-penemuan Jabir di bidang kimia telah menjadi landasan dasar untuk berkembangnya ilmu kimia dan teknik kimia modern saat ini. Jabir ibnu Hayyan lah yang menemukan asam klorida, asam nitrat, asam asetat, teknik distilasi dan teknik kristalisasi. Dia juga yang menemukan klorida aqua regia dengan menggabungkan asam klorida dan asam nitrat untuk melarutkan emas. Jika kita mengetahui kelompok metal dan non-metal dalam penggolongan kelompok senyawa, maka lihatlah apa yang pertama kali dilakukan oleh Jabir. Dia mengajukan 3 kelompok berikut ini. Yang pertama, spirit yang menguap ketika dipanaskan seperti kempos, arsen, dan amonium klorida. Yang kedua, metals. Metals itu seperti emas, perak, timbal, tembaga, dan besi. Yang ketiga, stones yang dapat dikonversi menjadi bentuk serbuk. Karya-karya Jabir ibnu Hayyan. Jabir ibnu Hayyan tidak hanya menulis tentang kimia, tetapi juga tentang hampir semua cabang seperti logika, matematika, kedokteran, fisika, dan lain-lain. Karya tulisnya yang berjumlah lebih dari 80 buku atau risalah yang diterjemahkan oleh orang ke bahasa Latin atau ke dalam bahasa Latin.
Namun karyanya di bidang kimia atau alkemi yang membuat namanya menjulang atau terkenal ke seluruh penjuru dunia. Lalu ilmuwan yang kedua ada yang bernama Al-Razi, atau nama lengkapnya itu adalah Muhammad bin Zakaria. Beliau adalah ilmuwan yang sangat hebat dan sangat berperan penting di dalam dunia pengobatan. Beliau adalah orang pertama yang membuat jahitan pada perut menggunakan serat. Tidak hanya itu, beliau juga orang pertama yang dapat membedakan antara penyakit cacar dan campak. Tentu hal itu tidak mudah dilakukan oleh beliau. Beliau itu memang sangat gigih di dalam pembelajaran atau pengetahuan dalam ilmu kedokteran sejak kecil. Dan karena kegigihannya tersebut, ia dapat meraih prestasi-prestasi yang gemilang dan itu sangat berpengaruh besar terhadap profesinya. Beliau juga merupakan guru dari salah satu ilmuwan terkenal di dalam dunia kedokteran, yaitu Ibnu Sina. Selain dari prestasi-prestasi yang telah diraihnya, beliau juga termasuk penulis yang sangat handal dan beliau memiliki beberapa buku atau bisa dibilang cukup banyak yang telah ia tulis. Abul Qasim al-Iraqi adalah ilmuwan muslim lainnya di abad ke-7 Hijriah. Beliau mempunyai banyak karya di bidang ilmu kimia. Buku terkenal yang berjudul Al-Muktasab fi Jiraat Al-Jahab merupakan karya Abul Qasim al-Iraqi. Beliau adalah murid dari Jabir bin Hayyan. Karena itu, al-Iraqi mengikuti metode-metode Jabir Ibnul Mahayyan. Pada dasarnya, al-Iraqi bukan bertujuan mengagas pandangan baru, tapi mengembangkan amanat untuk menyampaikan pandangan para guru dan kimiawan pendahulunya serta melanjutkan apa yang diraih mereka. Kimiawan seperti al-Iraqi mempunyai pandangan kimia sebagai pijakan ilahi. Untuk itu, para kimiawan seperti al-Iraqi baru punya menjaga prinsip-prinsip dasar pijakan ilahi. Al-Iraqi sama seperti Jabir memandang semua logam sebagai satu jenis. Jikapun ada perbedaan pendapat antara al-Iraqi dan Jabir, maka perselisihan itu tidak bersifat mendasar. Al-Iraqi juga sering membandingkan jenis logam dengan jenis nabati dan hewani.